Hmm, Enak sekali saya ngeteh pagi ini tentunya. Karena spesial, saya berada di kantor DPRD Provinsi Maluku, tepatnya di ruang kerja Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, muda, ganteng, bersahaja, baik hati pasti. Siapa lagi kalau bukan tamu saya di podcast Bicara Jujur kali ini, ada Fauzan Rahawarin SHMH. Seperti itu beliau adalah anggota DPRD, tepatnya Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku. Kabar apa nih pagi ini? Alhamdulillah baik. Ini Bang Zen punya undangan, jadi harus ketong apresiasi dan ketong harus jamu juga untuk hadir di ruangan yang sederhana ini. Nah, itu dia. Ruangnya sederhana, tapi kerjaannya banyak banget seperti itu. Baik, ya. Bang Fauzan, ini kan muda, tadi saya udah di opening saya, bersahaja, pengacara juga seperti itu basically-nya, akhirnya terjun ke dunia politik. Ada nggak kira-kira keterkaitan satu bidang dengan bidang lainnya? Sebagai pengacara iya, pengusaha juga iya, aktivis iya, semuanya iya gitu tuh. Tiba-tiba ada di wilayah politik. Jadi sebenarnya kalau teman-teman biasa bilang, kalau cerita dari SMP SMA itu, orang biasa bilang anak ini dia multi talent. Karena dari basically olahraga saja itu beta macam-macam tuh, bisa basket, bisa bola, bisa balap motor, terus bisa bulu tangkis dan beberapa inilah. Nah, implementasi di kehidupan setelah pasca remaja itu beta terjun juga di beberapa aktivitas publik, misalkan seperti advokasi, karena basicnya hukum. Wah, yang paling terkenal malah itu. Sebagai seorang advokat. Iya. Memang basic awalnya dari situ. Karena memang berangkat dari semangat. Jadi kebetulan di background keluarga itu, latar belakang keluarga itu memang belum ada yang jadi pengacara. Ya. Jadi beta punya semangat itu memang semangatnya untuk menjadi perintis, bukan pewaris sebenarnya. Gitu. Jadi perintis bukan pewaris, itu berarti bahwa Anda membuka pintu-pintu lain di lingkungan keluarga Anda, bahwa akhirnya ada yang menjadi seorang politikus. Betul. Kalau politikus, sebetulnya memang di latar belakang keluarga itu kan sebenarnya cuma dua. Kalau bukan jadi politisi, jadi guru. Nah itu dia, pendidik ya? Pendidik, karena orang tua, bapak kandung itu guru, dosen. Sedangkan ibu yang piara dari kecil itu guru SMA. Jadi lingkupnya itu memang pendidikan ya? Pendidikan. Sedangkan kalau ibu kandung itu ibu rumah tangga, dulu sempat punya usaha tapi tutup. Baik. Ini beragam nih, tahap sudah Bang Fauzan lewati. Dan akhirnya totally terjun ke politik sendiri dan menjadi Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku. Banyak hal yang harus Anda lakukan nih untuk keluarga, orang-orang terdekat, apalagi untuk konstituen Anda yang memilih Anda menjadi politikus. Betul. Sekarang, saya mau merunut balik ke belakang. Dapil Anda ini kan sebenarnya kalau dibilang dapil yang hingar-bingar, iya. Karena mereka orang-orang di sana, katakanlah dapil Anda itu adalah orang-orang yang melek banget sama politik. Betul. Apapun kebijakan yang tidak sesuai, ini terjadi gejolak di mana-mana. Betul. Apa yang Anda perjuangkan di dapil Anda sehingga yang namanya kesejahteraan, kenyamanan, ketentraman ini dirasakan oleh mereka yang ada di dapil Anda di Tenggara sana? Ya, jadi sebetulnya ini momentum juga supaya kita bisa memberikan sedikit informasi buat teman-teman yang nantinya nonton tayangan ini atau tayangan ini. Jadi banyak yang berpikir bahwa seorang Fauzan Rahawarin itu dia di umur yang cukup muda terus tiba-tiba dapat tanggung jawab dan amanah besar sebagai salah satu pimpinan DPRD di Provinsi Maluku dengan cara yang mungkin menurut teman-teman di rumah praktis gitu kan. Gampang banget, instan. Ya, karena banyak yang lebih senior, banyak. Tapi sebetulnya proses yang ketong lalui itu kan yang teman-teman sing tahu itu. Beta pernah melakukan proses
caleg itu 2 kali, 2019 dan kemudian 2024. Sebelum 2019 beta berproses di Jakarta itu kurang lebih hampir 14 tahun. Dengan partai yang sama? Dengan partai yang sama, beta yang pernah pindah-pindah partai. Dengan partai yang sama, beta berproses Jakarta 14 tahun, mulai dari 2011, kemudian beta masuk partai politik 2016. Sebelum masuk partai politik, beta berkecimpung di dunia advokasi. Kemudian beta mengikuti berbagai macam gejolak dan lain sebagainya di Jakarta, di ibu kota dengan kompleksivitasnya yang ketong tahu sendiri. Begitu tinggi, itu ketong lalui semua. Nah, kemudian beta mencoba peruntungan ikut pileg di 2019, tapi belum beruntung. Kemudian beta diajak untuk mengikuti proses seleksi tenaga ahli di DPR RI. Dan kemudian akhirnya saya berproses dan masuk di situ dari periode 2019 sampai 2024. Nah, waktu itu saya ikut salah satu anggota DPR RI yang namanya Sumatera Utara, dari Sulawesi Utara. Ya, di situ. Nah, itu semua proses yang beta lalui. Kemudian ikuti proses lagi pileg di 2024, sempat ragu-ragu, tapi ada masukan dari teman-teman dekat, keluarga, istri juga. Nah, akhirnya jadi motivasi untuk comeback. Kenapa tidak berjuang lagi ya? Tapi ini sebelum kita ngobrol soal bagaimana Anda memperjuangkan hak-hak masyarakat yang ada atau konstituen Anda di dapil Anda. Ini ceritanya banyak yang berkembang bahwa Anda jadi juga karena Anda punya kedekatan dengan ketumnya, Pak SP. Benarkah itu? Sebenarnya kalau dengan Pak Surya, kalau Pak Surya itu kan bagi ketong semua kader Nasdem, itu ketong punya orang tua. Kita punya bapak. Selain guru tentunya ya? Ya, guru, motivasi, dan inspirator juga. Beliau dengan dia punya gaya orasi politiknya, yang sampai hari ini selalu ketika kita mulai down atau agak sedikit semangat mulai turun, ketika membayangkan dia di mimbar orasi politik itu membangkitkan semangat dan jiwa kita itu mulai naik lagi. Nah, itu inspirator kalau menurutnya. Selain orang tua, beliau juga inspirator. Tapi kalau kedekatan secara emosional, memang karena beta terlibat di salah satu sayap Partai Nasdem, yaitu Garda Pemuda Nasdem. Jadi memang agak intens dengan anak satu-satunya dari Pak Surya, yaitu Pak Prananda Surya Paloh, yang tentunya kita anggap juga seperti abang kita, yang kadang-kadang kita juga meminta saran dari beliau, arahan seperti apa dalam proses politik ini. Karena memang beliau tentu lebih awal terjun di dunia politik dan kita baru. Begitu. Jadi kadang-kadang kita tanya-tanya juga. Makanya di dalam ruangan ini ada foto-foto Pak Surya. Banyak sekali, tadi saya juga sempat lihat, waduh itu ada karikaturnya dan sebagainya. Gitu. Berarti sosok SP itu memang panutan ya, idola ya bagi Bang Fauzan sendiri. Betul. Ya, ini banyak orang akhirnya juga melihat kesuksesan Anda. Tapi saya mau tanya dulu, masih beracarakah Anda? Kan kalau di dunia advokasi atau pengacara itu, ketika kita ada ikatan jabatan politik atau jabatan struktural di apapun itu, selain swasta, itu kita belum bisa lagi untuk beracara. Totally istirahat. Setelah itu masih bisa melanjutkan lagi ya. Baik, balik lagi nih ke dapil Anda yang ini, kalau saya bilang memang benar-benar ini orang di sana itu memang respeknya luar biasa. Gejolak sedikit ada, mereka sebegitu care-nya terhadap melek politik, katakanlah seperti itu. Bagaimana, apa yang Anda perjuangkan di dapil Anda? Karena kalau kita lihat dapil Anda itu sebenarnya ini termasuk yang paling rawan, paling kaya juga daerahnya dan sebagainya. Bagaimana mengangkat harkat dan martabat mereka sehingga dengan kekayaan alam yang mereka miliki, misalnya sumber daya manusia yang mereka miliki, ini satu padan untuk bisa membangun Maluku Tenggara khususnya. Jadi kita tahu ya, Dapil 6 ini kan terdiri dari 3 kabupaten kota. Ada Kota Tual, Maluku Tenggara, dan Kabupaten Kepulauan Aro. Secara kultur, Maluku Tenggara dan Kota Tual sama, tapi Aro ada sedikit perbedaan. Nah, ini tentu menjadi tantangan tersendiri. Belum lagi dari sisi geografis yang pulaunya itu banyak sekali kan.
Kalau mau lakukan konsolidasi butuh effort lebih, biaya dan lain sebagainya, operasional dan lain sebagainya itu memang cukup besar. Dulu waktu pertama kali 2019 saya maju provinsi, banyak yang bilang anak ini dia gila atau dia terlalu pede. Iya, benar. Semua orang kita di media juga memotretnya seperti itu bahkan. Anak ini siapa kamu gitu dia terlalu pede, ya kan? Lu siapa? Selama ini lu ngapain? Terus lu balik mau ngapain, ya kan? Orang udah banyak loh yang di Dapil 6 sendiri, tokoh-tokoh seniornya itu banyak yang sudah berkecimpung dan punya nama-nama besar pada saat itu kan. Tetapi di Kepulauan Kei secara khusus di 2 wilayah administratif itu kan punya budaya yang kita kenal selama itu ada 2 itu. Orang Kei bertengkar atau berperang itu hanya karena 2 hal, batas tanah dan saudara perempuan. Nah, beta tidak mau melakukan ada budaya baru yang namanya konflik karena kepentingan politik. Nah, kita tahu bahwa di sana ada dapil kabupaten kota yang tentu intensitasnya itu cukup tinggi juga. Nah, oleh karena itu, karena sejak awal dengan beberapa kolega, teman, sahabat yang mereka sudah tentukan titik untuk maju di dapil kota dan kabupaten, sehingga beta sendiri sih mau ganggu. Orang punya proses di situ. Akhirnya beta memutuskan untuk harus naik 1 tingkat di dapil provinsi yang tentu sebenarnya itu lebih susah, lebih sulit. Tapi bagi beta bismillah aja. Sing ada yang sing mungkin. Artinya kalau nawetunya bagus, diridohi oleh orang di atas, keluarga juga meridohi itu, merestui, so must go on. Iya. Betul. Anda merupakan salah satu sosok anak muda di Maluku ini yang tidak bisa diperhitungkan lah, pokoknya seperti itu. Saya juga beberapa sempat diskusi dengan teman-teman media. Kayaknya ini Bang Fauzan ini progresnya luar biasa. Saya ingin tahu dulu nih, 5-10 tahun mendatang seorang Fauzan Rahawarin itu apa sih sebenarnya yang akan terjadi dengan dirinya? Bisa nggak Anda membuat sebuah gambaran, walaupun itu katakanlah cita-cita, harapan dan sebagainya, 5 atau 10 tahun mendatang seorang Fauzan Rahawarin? Betul. Memang setiap orang ketika sudah melangkahkan kaki di dunia politik, tentu dia punya tujuan tidak cukup hanya sampai di sini. Tetapi ketika beta ada di gedung ini, beta mulai memikirkan bahwa ada beberapa senior-senior juga yang tentunya juga punya keinginan untuk naik, bukan cuma sampai di sini. Betul. Nah, sehingga beta mulai berpikir bahwa kayaknya ketong harus ada daftar tunggu. Gitu. Dan itu by proses? Iya, tetap by proses karena kita terbentuk semua dengan proses. Beta terbentuk di organisasi, terbentuk di dunia advokasi, kemudian sekarang hari ini terjun di dunia politik. Itu semua proses yang beta lalui. Dan itu orang tidak melihat itu. Bagaimana air mata katong keluar, bahkan darah katong keluarkan dalam setiap perjuangan politik ini. Adalah pengorbanan ya? Itu pengorbanan dan tidak semua orang yang tahu. Tapi beta yakin sungguh orang yang ada di Kota Tual dan Maluku Tenggara semua tahu proses itu. Dan semua tahu apa yang beta biar sedikit-sedikit beta sudah lakukan untuk Tual Maluku Tenggara dan Kabupaten Kepulauan Aro. Itu beta yakin mereka tahu persis itu. Anda setuju kalau saya bilang Anda adalah the next leader di Maluku Tenggara dan juga di Maluku pada umumnya? Amin. Kalau itu amin. Amin. Kita berdoa ya. Tapi beta terus terang beta tidak punya tujuan yang bisa dikatakan dalam tanda kutip terlalu ambisius. Karena beta juga hari ini jadi wakil ketua DPRD yang terpikirkan sama sekali. Karena beta mungkin teman-teman anggota yang lain dari khususnya fraksi itu juga dong tahu beta tetap mengikuti mekanisme dan prosedur yang sudah ditetapkan. Ada fit and proper test di situ, kemudian ada beberapa administrasi dan berkas yang harus ketong lengkapi. Nah, itu beta ikuti proses itu. Kalaupun akhirnya ditentukan ke beta, yaitu keputusan dari DPP, gitu. Ketong cuman mengikuti saja. Dan itu artinya bahwa investasi sosial yang Anda buat adalah sama dengan investasi politik yang Anda tanam sekarang untuk kedepannya. Betul. Jadi yang beta tanam dari awal itu tentu investasi sosial. Ketika beta jadi advokat dan kemudian gagal dalam proses Pileg 2019, kemudian jadi tenaga ahli, bukan berarti beta tidak
melanjutkan proses kegiatan sosial di dapil. Beta tetap melakukan itu dengan segala keterbatasan itu, mulai dari keterbatasan finansial, jarak, waktu, semuanya itu karena beta berproses di Jakarta dan dapilnya cukup jauh, harus naik pesawat kurang lebih 2-3 kali. Nah itu tantangan yang beta lalui. Tetapi 5 tahun ke belakang yang lalu dari 2009 sampai 2004, setiap hal yang beta bisa lakukan untuk dapil beta lakukan. Dan itu beta yakin sungguh masyarakat di sana juga hampir sebagian besar mengetahui. Beta tidak mengklaim bahwa semua tahu, tetapi hampir sebagian besar mengetahui. Jadi catatan-catatan politik itu ada ya, tercatat semua, baik itu secara digital maupun juga secara faktual yang orang rasakan langsung di lapangan ya Pak Fauzan ya. Iya, beta tidak mau mengklaim secara utuh, tapi Bang Zen mungkin dengan teman-teman media juga kita mencatat itu. Ya, punya catatan tersendiri soal itu. Bang Fauzan, Anda terkenal lantang nih, menyuarakan apa yang menjadi hak rakyat masyarakat itu Anda benar-benar perjuangkan, termasuk ya yang paling awal adalah Anda memperjuangkan tiket transportasi katakanlah secara umum yang ada di Maluku Tenggara itu harus terlayani dengan baik. Apakah ada perjuangan-perjuangan yang lagi nih yang membuat semua orang harus bertumpu kepada Anda bahwa it's okay, sekarang yang dibicarakan adalah bukan Anda yang berasal dari Maluku Tenggara, tetapi Anda adalah wakil ketua DPRD yang secara umum memperjuangkan hak-hak dan juga kepentingan semua rakyat yang ada di Maluku. Ya, tadi beta bilang, sebelum beta jadi anggota DPRD Provinsi Maluku dan hari ini jadi pimpinan, waktu beta jadi tenaga ahli dan advokat, itu beta sudah lakukan banyak hal yang tentunya belum banyak dipublikasi. Tapi sempat ada gongnya pada saat itu, ada peristiwa di mana salah satu anak di Kota Tual yang dia sudah lolos jadi tentara, kemudian pada saat mau dilantik, dipulangkan, karena dianggap dia bukan warga negara Indonesia. Dan akhirnya jadi konsumsi publik di dapil. Kemudian saya coba untuk bantu dan alhamdulillah dipanggil dan hari ini sudah jadi tentara bertugas di kavaleri. Itu sempat viral karena satu-satunya mungkin tamtama di Maluku yang dipakaikan bajunya itu oleh seorang kasat bintang 4 di Bandara Patimura dan disaksikan oleh Pak Gubernur pada saat itu, Pak Murad. Itu bukan hal yang gampang, tetapi itu bagian daripada proses dan sejarah yang beta lalui. Nah, kembali lagi ke persoalan tiket, itu mungkin transportasi pada umumnya ya, transportasi, tiket mungkin pada saat itu adalah salah satu bukan kekesalan ya, tetapi keresahan ya, betul, keresahan, sehingga pada saat itu kayaknya harus diomong-omongin dikit lah, supaya Lion Air dan pihak terkait juga bisa jadi attention ya. Tapi alhamdulillah hari ini ya kita terima kasih juga buat Lion yang sudah mengakomodir. Kemudian kemarin beta dengan teman-teman Komisi 3 padahal beta juga tidak di Komisi 3, koordinator di Komisi 4, tetapi karena keluhannya terkait transportasi mudik gratis kemarin pada saat Lebaran. Terus karena kekecewaan itu dari adik-adik mahasiswa dan masyarakat. Kenapa daerah Tual nggak dapat gitu kan? Pada akhirnya kita rewel-rewel sedikit dengan beberapa teman-teman di Komisi 3 yang tentunya juga ada yang dari dapil sana, dan alhamdulillah akhirnya difasilitasi oleh Dinas Perhubungan dan Dinas Perhubungan. Baik, semua orang ingin akan terjun ke dunia politik. Anda berdarah-darah dengan effort yang luar biasa, keringat, air mata, kos juga keluar nggak sedikit dan sebagainya. Anda menginspirasi banyak anak-anak muda yang akhirnya ingin terjun ke dunia politik. Bisa disampaikan nggak tips and triknya buat penonton kita di podcast Bicara Jujur, karena Anda harus jujur nih di sini kepada teman-teman yang menonton ini, ada tips dan triks sehingga Anda bisa yang ingin terjun ke dunia politik, paling tidak mengikuti jejak Anda sendiri. Ya, boleh. Kalau ada kata-kata bijak yang bilang proses tidak akan mengkhianati hasil, dan di Amerika Barack Obama bisa menjadi presiden satu-satunya dari kulit hitam, maka beta juga punya cita-cita yang cukup tinggi sebenarnya. Beta ingin jadi presiden pertama dari orang Indonesia Timur. Itu beta punya cita-cita, karena dalam proses beta di Jakarta, beta selalu sampaikan ke teman-teman bahwa ini adalah bingkai perjalanan anak kampung, dan tentunya beta ingin menjadi
bukan satu-satunya, orang Indonesia Timur pertama yang menjadi presiden di Republik Indonesia. Oh, luar biasa. Cita-cita boleh, Oke. ya kan? Tapi ketika kita menyiapkan tangga untuk naik, kita juga harus siap tangga untuk turun. Ketika cita-cita itu tercapai, berarti itu rezeki takdir yang Allah berikan buat kita. Tapi kalau kita diberikan tangga untuk turun, maka kita harus siapkan mental itu. Oke. Jadi apapun yang terjadi dengan cita-cita Anda, saya garis besar aja nih, menjadi presiden satu-satunya dari orang pertama, bukan satu-satunya. Oke, orang pertama dari Indonesia Timur. Luar biasa. Beta hari ini umur baru 34 tahun. Mudah banget. Ya. Tapi Gibran hari ini juga jadi wapres di umur yang sama. Artinya itu masih punya perjalanan yang panjang untuk cita-cita itu ya. Ya. Terima kasih Pak Presiden. Siap. Salah. Amin. Ini kan cita-cita bisa tercapai, bisa tidak. Oke. Baik, terima kasih Bang Fauzan. Siap. Sudah bicara jujur, sejujur-jujurnya di podcast Bicara Jujur kali ini. Harapannya apa yang kita perbincangkan kali ini menjadi doa bersama, Pak. Amin. Yang nonton juga akan berdoa. Amin. Mungkin kepada Anda agar Anda tetap sehat walafiat. Cita-cita Anda dapat tercapai, jadi tunggu saja. 20 tahun mendatang. Akan datang. Presidennya ini. Ya. Kalau Barack Obama bisa, masa Fauzan Rahawarin nggak bisa? Saya tutup obrolan kita. Sampai jumpa. Terima kasih, Bang Zed.